Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Hardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai cara memahami indikator teknikal ya. Nanti kita akan bahas, ada beberapa indikator yang akan kita bahas ya, kayak moving average, MACD, terus ada RSI mungkin ya, atau stochastic oscillator, dan ada indikator volatilitas dan lain-lain sebagainya. Pertama, kita harus pahami dulu cara mengerti mengenai indikator teknikal ini ya. Jadi indikator teknikal itu dibagi menjadi 4 kelompok, dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ya, supaya kalian mudah. Nah, kalau kita analisa, apa yang pertama kali dicari terlebih dahulu? Pertama adalah arah marketnya kan ya. Nah, makanya di indikator teknikal itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama ada indikator tren ya, yang fungsinya untuk mencari tahu atau menganalisa tentang tren marketnya, naik atau turun kayak gitu. Terus yang kedua adalah indikator momentum ya. Indikator momentum ini mendeteksi kekuatan dari tren tersebut ya. Apakah trennya itu masih cukup kuat untuk melanjutkan tren sebelumnya atau sudah mulai lemah. Nah, indikasi kalau trennya sudah mulai lemah ada di indikator momentum ini, dan biasanya tren kalau sudah mulai lemah itu biasanya akan terjadi koreksi atau akan terjadi pembalikan arah gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah indikator volatilitas. Ini mendeteksi volatilitas dari pergerakan harga. Nah, volatilitas ini penting karena kalau misalnya teman-teman trading terus volatilitasnya rendah, maka transaksi trading teman-teman itu bakalan susah ya. Maksudnya kita nunggunya itu lama gitu ya. Nah, misalnya open posisi beli tapi kok nggak profit atau malah turun dan nggak berubah-ubah. Nah, itu terjadi ketika volatilitasnya rendah ya. Tapi ketika volatilitasnya tinggi, kita open posisi dengan target sampai mungkin katakanlah 100 pip, itu sangat mudah sekali ya kalau volatilitasnya tinggi. Makanya kebanyakan trader cari momentum itu di saat volatilitas tinggi, dan pakainya apa ya, indikator volatilitas ini gitu. Nah, indikator yang keempat itu adalah indikator volume. Indikator volume ini mengukur volume pergerakan harga dari per candle ya. Setiap candle biasanya dipakai untuk mengkonfirmasi penembusan pada level support resisten. Kalau misalnya nih harga itu naik ya mendekati level resisten, katakanlah seperti itu. Nah, ini akan terkonfirmasi terjadi penembusan ketika indikator volumenya itu naik ya, dan volume transaksinya itu meningkat gitu ya. Itu cara memahami indikator ya. Nah, sekarang kita cari tahu indikator-indikator itu ada apa saja ya, yang termasuk kayak indikator tren itu apa aja, terus kemudian indikator momentum itu apa saja ya, indikator volume, indikator volatilitas dan lain sebagainya. Langsung aja, di sini saya punya gold ya, dan saya ini pakai brokernya dari XM. Oh ya, untuk broker di sini teman-teman bisa bebas pakai broker apa saja ya, cuman ada 4 broker yang saya rekomendasikan. Itu kalau misalnya teman-teman ragu-ragu pakai broker ini aman nggak atau enggak, itu aman atau enggak gitu ya. Broker yang pertama yang saya rekomendasikan, teman-teman bisa pakai XM, terus bisa pakai FBS ya, terus bisa pakai Market for You, dan yang terakhir adalah GVD. 4 broker itu yang saya rekomendasikan ke teman-teman. Jadi silakan teman-teman pakai broker-broker itu ya teman-teman. Bentar, ini notifikasinya biar hilang. Nah, ini fokus. Pertama kita analisa di emas. Kalau tren itu pastinya teman-teman harus buka dari time frame yang lebih tinggi ya, jangan cuman di time frame M30, M15 dan lain sebagainya. Nah, ini di emas ini kita belum menemukan arah trennya ya sebelum kita pasang indikator. Nah, di sini untuk indikator tren itu ada apa saja teman-teman? Moving average itu termasuk indikator tren ya, parabolic SAR,
terus kemudian Ichimoku Kinko Hyo ya. Lalu Bollinger Band enggak, ini Bollinger Band ini lebih cenderung ke volatilitas ya, indikator volatilitas. Dan kemudian ada apalagi MACD ya, MACD ini merupakan indikator tren dan juga indikator momentum juga ya, atau indikator oskilator kayak gitu. Karena MACD ini hybrid sifatnya. Nah, terus untuk indikator momentum atau indikator oskilator ini ya masuknya ke grup oskilator ini ya, teman-teman. Masuknya ke ini, oskilator ini. Terus indikator oskilator ini atau momentum ini ada CCI ya, ada RSI ya, indikator RSI ya, Relative Strength Index, terus indikator stokastik itu juga termasuk ya. Nah, saya seringnya pakai 3 atau 2 indikator tersebut ya sebagai indikator momentum. Indikator volume ya ini ya yang ada di sini, yang ada di bawah sini. Ini merupakan indikator momentum. Terus indikator yang terakhir itu volatilitas ya. Itu biasanya teman-teman bisa pakai Bollinger Band atau average true range ya, atau ADX juga bisa dipakai. Ini average directional movement index, ini merupakan indikator volatilitas ya, dan juga indikator tren juga kalau ini hybrid ya. Jadi beberapa indikator itu ada yang sifatnya cuman satu saja ya, bisa dipakai untuk mendeteksi tren ataupun ya tren doang, atau bisa juga untuk tren dan yang lainnya kayak gitu. Sekarang kita coba pakai indikator yang sederhana dulu ya, pakai moving average. Untuk periode teman-teman bisa bebas menentukan mau pakai periode apa ya. Kalau saya di sini biasanya pakai periode 14 ya. Nah, di sini ini langsung muncul ya indikatornya ya, yang garis merah ini. Di sini untuk pergerakannya cenderung ke arah turun ya. Mungkin kalau teman-teman masih bingung dengan arahnya, karena pada indikator moving average periode 14 ini pergerakannya nggak stabil, teman-teman bisa perbesar ya, pakai katakanlah indikator moving average periode 50. Kalau di indikator moving average periode 50 ternyata pergerakannya, trennya itu turun ya. Tapi karena di sini datar ya teman-teman, di sini datar artinya terjadi koreksi, sedang terjadi koreksi atau momentum perubahan. Nah, kita bisa cari tahu juga di indikator momentum ya, indikator momentum. Coba kita pakai RSI terlebih dahulu. Untuk settingannya default saja ya, settingannya default saja. Nah, di sini ketika terjadi penurunan, teman-teman bisa lihat ini kan puncak penurunannya ya. Ini memang sudah masuk ke titik jenuh ya, sudah masuk ke titik jenuh. Nah, terus setelah masuk ke titik jenuh kan otomatis naik ya, dan terjadi pembalikan arah lah ya, terjadi pembalikan arah. Di sini beberapa kali terjadi percobaan untuk pembalikan arah dan terjadi 2 kali titik jenuh. Artinya market emas untuk saat ini itu masih ada dalam momentum-momentum krusialnya. Dia itu mau lanjut untuk turun ke bawah ya, meneruskan tren sebelumnya, atau berbalik arah naik kayak gitu. Nah, momentum seperti ini strategi yang tepat buat teman-teman itu lebih baik teman-teman bisa scalping ya. Jangan paksakan untuk ngikutin trennya ya. Scalping aja nih, karena dia akan ranging naik turun. Nah, ketika di atas kayak gini, dia pasti nanti akan turun. Turunnya sampai mana? Nah, teman-teman cari level supportnya di area sini atau di area sini. Kalau misalnya untuk jangka pendek banget ya di area sini saja. Gitu. Atau paskan di indikator moving average-nya ini gitu untuk menetapkan targetnya. Toh ini saya buka di time frame H1 ya. Jadi untuk di time frame H1 ini jauh lebih lebih panjang pergerakannya. Kalau kalian nyari area entry pastikan di time frame yang lebih kecil ya, kalau misalnya buat scalping ya. Nah, ini teman-teman. Ini sekali kita pakai 2 indikator aja udah langsung dapat strategi yang mau kita pakai buat trading. Jadi
seperti itu teman-teman untuk edukasinya ya, untuk mindsetnya ketika teman-teman menggunakan indikator. So kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk follow channel YouTube ini, follow juga sosial media saya yang ada di TikTok, ada di Instagram juga ya, cari nama saya Adri Novianto Putra, nanti pasti bakalan ketemu di situ gitu. Thank you teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.